Sangat sedikit orang yang bijaksana. Lebih banyak orang awam, yang artinya awam yang berarti orang bodoh secara batinnya. Bahkan yang memiliki gelar mentereng ataupun memiliki gelar yang banyak atau yang dianggap cerdas, mampu melakukan tindakan bodoh seperti berperang atau bertikai. Maha bijaksanawan mengibaratkan seperti serangga yang beriringan, sambil berpegangan berbaris dalam satu barisan panjang mengikuti serangga terdepan yang berjalan. Kemanapun serangga terdepan berjalan, mereka tetap mengikuti tanpa bertanya. Jika serangga terdepan melihat cahaya di pantulan air di sebuah danau, dirinya akan bergerak berjalan ke cahaya itu, dan akhirnya semua yang mengikuti akan tenggelam ke dalam air danau tersebut. Karena mengikuti serangga terdepan berpegangan tanpa bertanya-tanya, hanya mengikuti, akhirnya semuanya mati gara-gara serangga terdepan. Begitulah serangga lain yang mengikutinya, sangat bodoh dan tidak bertanya ke arah mana mereka akan pergi atau apa gunanya perjalanan ini. Karena tanpa tujuan akhirnya mereka tenggelam di dalam air danau tersebut. Di kehidupan manusia terjadi demikian, seperti serangga saat membiarkan diri diarahkan oleh seseorang terdepan, sering tanpa pertimbangan yang matang mengenai manfaatnya, tanpa disertai kebijaksanaan atau diikuti begitu saja tanpa menyelidiki manfaatnya. Banyak yang mengalami penderitaan karena kebodohannya sendiri. Perang bisa terjadi karena ego dan timbulnya pemikiran ingin menyakiti dan pikiran membenci yang kuat, mempertahankan keakuannya, merasa paling benar, namun memiliki keinginan menghancurkan, mencelakai banyak orang. Ratap tangis, ketakutan, keresahan, kehancuran tatanan kehidupan terjadi saat semua melakukan demi diri sendiri. Kehidupan terjadi semua demi sesuatu yang tidak jelas. Peribahasa mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dalam perkelahian, perperangan, tidak ada yang membawa manfaat, hanya ada kehancuran. Bahkan bagi pemenang, kerusakan dan ratap tangis terjadi di kedua belah pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Orang-orang yang dikatakan cerdas menjadi pemimpin jika memilih perang daripada pilihan lain yang bisa membuat kedamaian yang jauh yang lebih baik, yaitu damai, sejahtera. Kemudian memilih perang sehingga menjadi mencekam dan hancur lebur. Bisakah dikatakan sebagai orang yang cerdas? Banyak korban yang terjadi karena perang. Dapatkah ini dikatakan cerdas? Walau diri merasa kuat, tetap saja kehancuran yang tidak sedikit terjadi. Apakah dia merasa paling maju, paling cerdas, paling memiliki senjata terbaik? Bukankah kehancuran tetap terjadi di kedua belah pihak? Inikah yang dinamakan cerdas itu? Apakah mungkin tanpa perang bisa semuanya diatasi? Bisa saja. Sejarah mencatat Raja Thailand terdahulu telah membuktikannya. Tanpa perang, beliau mampu akhirnya membuat negara yang damai dan tercatat sebagai negara yang tidak pernah terjajah sampai saat ini. Mereka bisa hidup berdamai dengan orang yang hendak menjajah mereka. Mereka bisa menunjukkan bahwasannya mereka bisa berdamai dengan penjajah, yang bukan penjajah, orang yang ingin menjajah. Ini tercatat dalam sejarah bahwa Thailand adalah negara yang di Asia Tenggara yang tidak pernah terjajah dan hendak dijajah. Berperang juga butuh dana yang besar, juga menghancurkan peradaban yang sangat susah dibangun. Yang dibangun susah payah dengan biaya yang tidak sedikit. Saling membenci, saling menyakiti bukanlah solusi untuk kehidupan yang bahagia.
Orang-orang bijaksana menolak untuk saling menghancurkan karena kebencian. Mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada membenci. Membenci perbedaan yang ada itu bukanlah kebijaksanaan. Bukankah jika merasa pemikiran diri benar dan baik, kenapa tidak membawa manfaat, malah menghancurkan orang lain, yang berarti juga menghancurkan diri sendiri? Jika pemikirannya baik, mengapa terjadi perbuatan yang menyakiti? Bukankah ini omong kosong? Kehidupan ini semuanya saling terkait, saling membutuhkan. Lihat saja di alam ini, semua indah karena berbeda dan saling melengkapi. Tidak ada yang hanya satu jenis saja keberadaannya. Alam telah memberi pelajaran, kenapa kita tidak bisa menyadarinya? Berpikir keburukan tidak memberi akibat adalah pemikiran orang awam, yang berarti awam adalah orang yang bodoh secara batinnya. Hidup akan lebih baik dengan melihat di balik perbedaan ada manfaat untuk saling melengkapi. Dari zaman orang suci saja, perbedaan telah ada, dan orang suci memandangnya sebagai kewajaran dalam kehidupan yang harus diterima sebagai anugerah, bukan kutukan. Marilah hidup saling melengkapi dalam perbedaan, hidup harmonis, bukan hidup membenci dan saling menyakiti, agar kehidupan lebih indah, nyaman, dan damai, serta memberi manfaat. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.